Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami masih diberi kesempatan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mutabiskan ibadah yang indah, meriah, dan penuh kuasa ini dalam penyertaan pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita boleh mengucap syukur kalau pagi ini kita bersama-sama bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Di dalam setiap pencobaan hidup kami Bapa, Engkau selalu menopang kami Tuhan. Di dalam melewati setiap badai hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami Bapa. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mengasihiku ya Tuhan. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku Yesus. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku ya Tuhan, melewati awan yang kelabu. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik ya Tuhan, benar. Mari kita sama-sama katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku ya Tuhan. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku oh Yesus, melewati awan yang kelabu. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala
Tuhan. Engkau Bapa kami yang mulia Bapa. Sungguh kami bangga Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau. Dan sungguh mulianya Engkau Bapa, sehingga kami boleh menyebut Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami boleh bersyukur Bapa. Kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang memuji menyembah Engkau Bapa. Semua bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu, karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, bukan karena rupa kami, bukan karena keadaan kami Tuhan, tetapi Engkau menerima kami dengan sepenuhnya Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan kami mau menyembah memuji-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang kami naikkan Tuhan, pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kalau kita boleh sehat, kita boleh kuat, biarlah seluruh keberadaan kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita katakan, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Kita sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi kita katakan, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita katakan sekali lagi, langit dan bumi. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji. Mari kita naikkan tangan kita kepada Dia. Haleluya Yesus. Ya Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji,
ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin, haleluya, Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini. Engkaulah perisai kami Tuhan. Di saat badai hidup menerpa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu di dalam kami Tuhan, yang membuat kami menjadi tenang. Engkaulah Tuhan kami Bapa. Biarlah kami terus Tuhan boleh berdiri teguh, memegang janji-Mu yang ajaib dan benar Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang
kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hari ini kami mau buka hati untuk menerima berkat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap firman yang kami dengar, biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong, memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi GGP Karmel yang disayang Tuhan Yesus. Saya harap kita semua baik-baik ya, walaupun keadaan belakangan seperti enggak terlalu baik buat kita dan hampir di semua provinsi sekarang mengalami zona merah. Bapak Ibu, di manakah kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan? Ini merupakan pertanyaan banyak orang pada hari-hari ini. Ada orang yang memang secara jujur bertanya karena mereka nggak ngerti ya, kenapa sepertinya Tuhan membiarkan segala sesuatunya terjadi. Lalu kemudian ada orang lain yang bertanya mengenai di manakah kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Itu memang karena sengaja untuk menyudutkan Tuhan karena ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu, COVID-19 ini ya, dengan varian barunya, dengan segala efek sampingnya, menguji iman kita, menguji kemurnian iman orang-orang Kristen. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan demikian, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pasal 1 dan pasal 2 dari kitab Ayub menjelaskan kepada kita hal ihwal penderitaan Ayub. Ya, harta kekayaannya habis semua. Orang zaman dahulu kekayaannya terletak pada jumlah ternak dan budaknya. Alkitab mencatat bahwa Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu sapi, 500 keledai betina. Ini stok yang cukup dan deposito cukup untuk 7 turunan, saudara. Tapi di dalam waktu sekejap semuanya hilang. 10 anak kandungnya meninggal seketika, ya, bukan meninggal satu-satu atau meninggal 3 sisa 7 atau meninggal 5 sisa 5, meninggal 9 sisa 1, enggak, saudara. 10-10-nya mati seketika. Lalu cukup sampai di situ? Ayub menderita sakit barah yang busuk, ya. Ini adalah sakit borok yang menyakitkan dari ujung kaki sampai ujung kepala, saudara. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata painful boils. Ini adalah borok bernanah yang sangat menyakitkan, disertai peradangan, pembengkakan seperti mau udah mateng gitu, saudara, ya. Jadi gatal, panas, sakit, semua jadi satu. Yang firman Tuhan katakan Ayub harus menggaruk boroknya itu dengan keramik, baru kerasa, saudara. Nah, istri Ayub yang dipenuhi dengan kesedihan yang amat sangat atas musibah beruntun yang mereka alami, kehilangan segala-galanya, kematian anak-anak yang dia kasihi, dan dia sendiri menyaksikan penderitaan suaminya dengan sakitnya, merespons kesusahan-kesusahan itu seperti kebanyakan kita, saudara.
Dengan kepahitan dan kemarahan kepada Tuhan, sang istri ini berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu." Mati. Apalagi yang bisa diharapkan, saudara? Sudah habis semuanya dan tidak ada masa depan, saudara. Nggak ada apa-apa lagi yang tertinggal. Istri Ayub seperti orang Kristen kebanyakan, saudara, kita percaya kepada Tuhan karena semua baik-baik, karena kita sehat, terlindungi dari COVID, karena berkat, karena materi. Tetapi pada waktu Tuhan dalam hikmat-Nya yang tak terbatas mengizinkan kita sakit, mengizinkan kita kehilangan, saudara, mengizinkan kesulitan, maka percaya akan hilang juga. Nah, mengalami pencobaan-pencobaan yang sangat berat ini, ya, super trials, saudara. Ini pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Ayub berkata demikian, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kepada istrinya, Ayub berkata demikian, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub kehilangan semua anak-anaknya. Dia kehilangan kekayaannya, semua kekayaannya. Dia kehilangan kesehatannya dalam waktu sekejap. Nah, Ayub gak tahu ya bagaimana bisa sampai dia mengalami semua itu. Tapi yang dia tahu, yang dia harus ingat ini satu, penciptanya, bagaimana Allah pencipta itu sudah berbuat baik kepada Ayub selama ini. Itu sebabnya dia berkata kepada istrinya, "Apakah kita mau yang menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Ayub ingat, saudara, bahwa dia bisa mengandalkan Tuhan yang baik. Dan dia berseru di dalam pengharapan, "Aku tahu penebusku hidup." Ayub bergantung pada pengharapan. Ayub berharap kepada Allahnya dalam keadaan sulitnya. Saudara, kita sering gak fair sama Tuhan, ya. Waktu kita dalam kesusahan, waktu kita dalam penderitaan, kita nanya, "Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kok semuanya yang buruk ini terjadi? Di mana Tuhan? Di mana perlindungan Tuhan?" Tapi pada waktu kita keberkatan, pada waktu kita mengalami datangnya masa-masa baik kelimpahan, kita nggak bertanya, "Di mana Tuhan?" Saudara, seolah-olah itu adalah sesuatu yang memang layak kita terima. Seandainya Ayub tahu bahwa kisah hidupnya akan menjadi inspirasi bagi banyak jutaan orang di dunia ini di kemudian hari, mungkin dia akan lebih tegar menghadapi kesulitan-kesulitannya, saudara. Tapi masalahnya Ayub nggak tahu. Di manakah kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan? Membayangkan saja apa yang Ayub alami, itu udah mengerikan, saudara. Apalagi Ayub sendiri yang mengalami. Dan saya bersyukur bahwa Alkitab mencatat kisah Ayub sebagai sebuah fakta sejarah yang bisa menolong kita belajar hari ini
bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan kita, khususnya dalam masa seperti ini, saudara. Kita dalam keadaan yang susah pada saat ini. Yang pertama, semua orang, baik itu orang saleh, orang baik, atau orang jahat, orang fasik, sama-sama mengalami penderitaan, saudara. Kesusahan itu bukan hanya pada orang-orang fasik, tetapi orang-orang saleh pun mengalami. Ingat, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, saudara. Jadi adalah baik untuk memeriksa diri kita pada waktu ada kesusahan, ada masalah, ada penderitaan terjadi. Apakah ini karena kebodohan kita? Ya, kita perbaiki. Apakah kesusahan ini, masalah ini adalah karena dosa kita? Kita bertobat, saudara. Tapi untuk kesusahan-kesusahan yang gak bisa dijelaskan, gak ada alasannya, maka kemungkinannya, saudara, ya, adalah ini ujian kemurnian iman dari Tuhan. Saudara, Tuhan yang bilang loh bahwa Ayub itu saleh dan jujur. Tuhan yang bilang Ayub saleh dan jujur, tapi buktinya dia mengalami itu kemalangan-kemalangan yang di luar kemampuan kita untuk membayangkan bahwa itu tuh pernah terjadi pada seorang manusia di muka bumi ini, saudara. Itu true story, bukan cuma sebuah dongeng, saudara. Di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, orang-orang saleh, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pun gak kebal terhadap penderitaan, saudara. Tuhan tidak menjaga anaknya kebal dari masalah, tetapi Ia berjanji, aku akan bersamanya dalam kesulitan. Amin, saudara. Ya, Tuhan gak selalu menghindarkan kita dari badai, saudara. Ya, Dia mengizinkan kita melalui badai itu, tapi Dia selalu menyertai kita dalam situasi apapun, ya, sehingga kita bisa melewati badai itu, bisa melewati kesusahan kita dengan baik. Mazmur 91 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin, saudara. Jadi di tengah-tengah kesusahan kita tahu yang penting ini, saudara, bukan ada atau nggak ada kesusahan, sakit atau nggak sakit COVID, bukan itu. Tapi apakah Tuhan menyertai saya? Waktu Allah beserta dengan saudara, saudara aman-aman, saudara. Bahkan di dalam sakitmu, bahkan di dalam kesusahanmu, dalam kemiskinanmu, tetapi ada Allah di situ menyertai, saudara aman. Saudara kan bisa melewatinya dengan baik. Ya, imanmu teruji dengan baik. Lalu yang kedua, dalam penderitaan adalah iblis, saudara, bukan Tuhan. Kisah Ayub menjelaskan kepada kita, iblislah yang menggerakkan orang-orang Sheba merampas ternak Ayub. Iblislah yang mengirim api dari langit membakar kambing domba Ayub. Iblis yang menggerakkan orang Kasdim untuk menyerbu unta-unta Ayub. Iblislah yang menyebabkan angin puting beliung merobohkan rumah sehingga menimpa ke-10 anak Ayub dan meninggal. Dan iblis jugalah yang menimpakan Ayub dengan borok busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan izinkan semuanya ini terjadi dengan tujuan. Iblis yang lakukan, saudara, tapi orang-orang marah kepada Tuhan. Kita marah kepada Tuhan, bukan kepada iblis, saudara. Dia lempar batu sembunyi tangan.
seolah-olah bersinggah bersalah, padahal dialah dalang segala kejahatan di dunia ini. Dialah sumber segala kerusakan, dialah sumber segala kekacauan, sumber segala penyakit. Seharusnya kita marah sama setan, saudara, bukan sama Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat, ini di Batam ada roti enak namanya Bread Life, ya, Bread Life. Ini enak-enak rotinya, saudara. Berbagai bentuk, bagus-bagus. Itu ada yang merencanakan, ada yang mengusahakan, ada yang membuat. Nggak jadi begitu aja tiba-tiba, saudara. Nah, mari kita lihat kebaikan Tuhan. Saya mau saudara melihat diri saudara sendiri. Semua keteraturan sistem tubuh kita ini bukan kebetulan, saudara. Tapi ada yang merencanakan, ada yang membuat. Lihat alam semesta. Keteraturan kosmik di alam semesta ini bukan kebetulan. Tapi ada yang merencanakan, ada yang membuat, yaitu Tuhan Allah Israel, sumber segala yang baik. Dia hanya membuat yang terbaik, saudara. Memberi yang terbaik. Karena firman Tuhan katakan setiap pemberian yang baik berasal dari Bapa. Tapi iblis mengacaukannya, saudara. Dia merusak yang baik yang Tuhan buat. Termasuk COVID ini. Saya percaya dalang dari COVID ini adalah si iblis, si jahat. Mari perangi itu di dalam nama Yesus, saudara. Kesusahan, masalah, penderitaan yang kita alami mungkin karena kebodohan kita, ya, kesalahan kita juga, kelalaian kita juga. Tetapi secara umum di dunia, iblislah yang menjadi sumber segala yang buruk dan yang jahat, bukan Tuhan. Jadi jangan salah menilai Tuhan sebagai Tuhan yang gak peduli, Tuhan yang gak adil terhadap situasi sulit yang sedang kita hadapi, saudara. Ya, Dia baik, Dia kudus. Gak ada rancangan jahat di dalam Allah. Yang ketiga, Tuhan mengenal jalan orang benar. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu kemudian di pasal 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, saudara? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dengan kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, saya suka kalimat ini. Waktu Tuhan katakan, apakah engkau memperhatikan? Wow, saudara, itu kalimat luar biasa. Ini penting, saudara, karena artinya Allah memperhatikan. Allah peduli, ya. Allah memperhatikan Ayub itu menjadi pusat perhatian dan kepedulian Tuhan. Nah, kebenaran ini dipertegas oleh firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengawasi. Tuhan memperhatikan jalan orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada Ayub, saudara. Dia orang benar. Nah, hari ini mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya, saudara. Dia memegang kendali. Dia mengetahui segala sesuatu mengenai kita. Bahkan dia membiarkan rohnya, roh Allah, roh kudus itu diam di dalam kita. Nah, apapun yang terjadi kepada saudara, kepada saya, itu bukan kebetulan, saudara.
tapi ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya berarti, ya Dia tahu apa yang sedang kita alami, saudara. Jika Allah berdiam diri di dalam kesusahan saudara, itu bukan karena Dia nggak peduli, saudara, tapi Dia turut bekerja di dalam penderitaan itu, di dalam masalah yang sedang saudara dan saya alami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara, dan supaya melalui masalah itu kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, Bapa surgawi adalah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kalau engkau mengasihi anak-anakmu, waktu anakmu nangis, waktu anakmu kesakitan, ya, apa yang engkau rasakan, Bapa surgawi lebih lagi, saudara. Dia mau saudara sehat, Dia mau saudara happy, dan Dia mau mendewasakan kita, saudara. Di manakah kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan? Allah tetap di atas tahtanya, kasih-Nya tetap ada di sana, kebaikannya pun ada di sana, tidak bergeser, tidak berubah. Jadi jangan ragu-ragu dengan kebaikan Tuhan, saudara. Dia mengasihi kita begitu besar sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal, saudara. Nah, salib Tuhan Yesus Kristus adalah bukti kebaikan-Nya yang paling besar. Kita diampuni, saudara. Pada waktu imanmu hampir goyah, cepat lihat ke salib Kristus. Lihat, disitulah bukti kasih Allah yang paling besar kepada saudara dan saya. Disitulah kebaikan Allah yang paling besar kepada kita. Disitulah pengorbanannya untuk kita, saudara. Martin Luther berkata demikian, orang percaya yang sejati akan menyalipkan pertanyaan mengapa. Dia hanya akan taat tanpa bertanya. Dan saya menolak menjadi orang yang jika tidak melihat tanda dan mujizat tidak percaya. Saya akan taat tanpa bertanya. Amin, saudara. Kasih Allah di dalam Kristus Yesus tetap ada di sana menyertai kita, saudara. Ya, jadi Oswald Chambers menasihati kita, jangan izinkan penderitaan atau kekhawatiran memisahkan Anda dari mengingat bahwa Allah mengasihi Anda. Saudara, iblis berpikir bahwa dia sedang memiliki kemenangan besar atas Ayub karena dia berhasil merontokkan segala sesuatu yang ada pada Ayub, termasuk badan Ayub, saudara. Ya, jadi iblis berpikir dia sudah mengalami kemenangan besar. Waktu saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan, maka Dia akan menuntun kita di jalan kemenangannya. Mari baca Ayub pasal 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Sama-sama bilang, saudara. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Saya ulangi ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 2 kali lipat dari sebelumnya. 6.000 unta, 2 kali lipat dari sebelumnya. 1.000 pasang lembu, 2 kali lipat dari sebelumnya. 1.000 keledai betina, 2 kali lipat daripada sebelumnya.
Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Happy ending, saudara. Sama-sama bilang happy ending. Kelihatannya udah habis semuanya. Kelihatannya gak ada harapan, gak ada masa depan, saudara. Tetapi wow, Tuhan memulihkan Ayub. Ayub diberkati 2 kali lipat, sehingga Ayub lupa akan penderitaan parah yang pernah dia alami, saudara. Ya, kesakitan, kesedihan, kepedihan yang pernah dia alami, Ayub lupa. Karena Tuhan sudah pulihkan Ayub. Siapa sumber berkat kita? Tuhan, saudara. Siapa yang sanggup memulihkan kita? Tuhan. Siapa yang memberkati dari tidak ada menjadi ada? Tuhan. Amin, saudara. Apakah tetap bertekun dan tetap percaya kepada kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan merupakan hal yang sia-sia? Saudara sudah melihat akhir hidup Ayub, saudara. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Lebih dari kita mempercayai perasaan kita sendiri atau pikiran kita sendiri, itulah iman, saudara. Di dalam buku renungan Sungai di Padang Gurun ada tulisan seperti ini, saudara. Cara untuk mendapatkan damai, sejahtera, dan kemenangan adalah menerima setiap situasi dan keadaan serta setiap ujian sebagai sesuatu yang berasal dari tangan Bapa kita yang penuh kasih. Bahwa yang Allah izinkan terjadi ini bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk mencelakakan saudara, tapi ada rancangan baik Tuhan. Ya, ada rancangan damai sejahtera Tuhan. Walaupun hari ini saudara melihat seperti gak ada jalan, gak ada harapan, gak ada masa depan, tapi ingat saudara, apa yang Dia lakukan kepada Ayub, Dia bisa lakukan kepada saudara dan saya. Dengan demikian kita bisa tenang, saudara. Ya, kalau kesusahan ini, kalau sakit ini berasal dari tangan Bapa sendiri yang Dia izinkan kita lalui, kita nggak panik. Kita nggak akan tertekan, saudara, menghadapi pergumulan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalamnya. Saya baca ayat ini dalam Yoel pasal yang kedua. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Apapun yang saudara sedang alami hari ini, saudara tetaplah bertekun kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, walaupun saudara nggak ngerti. Tapi kita akan mengertinya kelak, saudara. Ya, nah, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang luar biasa.
Kisah Ayub ini memberi kita alasan untuk hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Kita percaya kepada Yesus Kristus bukan karena ia memberkati, bukan saya akan diberkati 2 kali lipat, Kak Saudara. Kita percaya kepada Yesus Kristus karena dialah satu-satunya Allah yang benar, Juru Selamat yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita dan hidup hari ini untuk menyelamatkan kita dari neraka kekal. Tetaplah bersemangat, tetap bertekun, tetap percaya, sabar, menanggung kesusahan saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan pada akhirnya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami bisa belajar dari Ayub. Tuhan, menghadapi hari-hari ini yang penuh dengan tantangan, kecemasan, ketakutan, Tuhan, situasi yang gak jelas, apalagi dengan zona merah seperti hari ini. Tuhan, kami gak kuat, kami gak sanggup menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Kami takut. Dan kami minta Tuhan, besertalah dengan kami, Tuhan. Engkau yang melindungi kami dari yang jahat. Dan pada waktu Engkau izinkan Tuhan kami mengalami sakit, kami mengalami kekurangan, kami mengalami masalah, penderitaan, pencobaan, teguhkan hati kami, kuatkan iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dan tidak goyah. Engkau yang memurnikan iman kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau tetap Allah yang sama, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang benar. Engkau gak ada kejahatan di dalam dirimu Tuhan. Engkau berikan Yesus Kristus anakmu yang tunggal untuk kami. Terima kasih, bahkan Engkau biarkan Tuhan rohmu, Roh Kudus diam di dalam kami untuk menguatkan kami, untuk menolong kami di dalam kesusahan-kesusahan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat GGP Karmel, mungkin mereka ada yang sakit saat ini. Tuhan menjamah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, kesusahan, bukakan jalan-Mu Tuhan. Teguhkan hati mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tidak hilang pengharapan. Dan kami bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Menolong kami Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Untuk tetap memandang Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya pertolongan itu akan tiba kepada kami pada waktunya. Engkau ada, Engkau menyertai kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati umat-Mu, jemaat GGP Karmel, Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Pak Adi Winata dan Ibu Rita dan keluarga, bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Permuliakanlah nama-Mu di dalam segala keadaan kami. Di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Sani Pasaribu atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan sepekan. Hari Selasa dan Jumat akan diadakan lockdown worship pada pukul 6 melalui aplikasi Zoom. Mohon jemaat untuk mempersiapkan diri untuk menghadiri hadirat Tuhan. Gembala, majelis, dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Nita pada tanggal 23 Juni
Ibu Wati pada tanggal 23 Juni, Saudara Richard pada tanggal 23 Juni, dan Saudari Naya pada tanggal 24 Juni. Mohon dukung dalam doa bagi yang sakit dan pemulihan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer BCA. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, isi hati Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanan di masa depannya dimanapun hamba-Mu melayani. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak hamba juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya, dan berkati masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai selamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tak perlu daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.